Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester 3 dengan menjawab soal-soal sebagai berikut. Yang pertama adalah, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategi pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategi apa yang Anda lakukan dalam membuat visi misi, tujuan strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Baiklah, jawaban soal pertama adalah, menurut saya, jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, misalnya saya menjadi seorang kepala sekolah, dan saya sebagai kepala sekolah harus mampu menciptakan suasana yang kondusif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan di sekolah tersebut. Kegiatan sekolah memiliki visi misi kreatif serta inovatif dan berorientasi pada mutu. Strategi tersebut merupakan usaha sistematik kepala sekolah secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas sekolah tersebut. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus supervisor sekolah sangat strategis dalam meningkatkan kinerja guru maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju. Melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawaban nomor 2 adalah, adapun konsep sistem pendidikan nasional yang dapat diterapkan dalam pengembangan negara dan bangsa, yaitu melalui dalam melakukan pembaruan dalam proses pembelajaran, di mana guru atau pendidik harus mampu memberikan materi pembelajaran yang lebih menarik dan juga membuat peserta didik aktif secara produktif dalam setiap pembelajaran tersebut, melalui pembentukan kelompok-kelompok dalam pelajaran serta pemberian contoh berupa praktek, sehingga siswa menjadi lebih tertarik pembelajaran dan juga akan merubah persepsi siswa tentang belajar itu membosankan dan juga sulit. Sehingga dari beberapa metode tersebut, kita sebagai pengajar kita dapat meningkatkan serta memajukan pendidikan serta memberikan kesan yang lebih baik bahwasannya belajar merupakan hal yang menyenangkan dan juga tidak sulit jika metode yang diberikan tepat dan juga sesuai dengan karakter tiap peserta didik tersebut. Pertanyaan nomor 3, pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawaban nomor 3 adalah, guru tidak sekedar mendidik dan memberikan materi akademik saja di sekolah, namun lebih dari itu, guru diharapkan juga dapat menanamkan nilai-nilai positif pada siswa, karena guru merupakan role model bagi para siswanya. Untuk mendukung hal itu, para guru seyogyanya mengokohkan karakter dirinya dalam membangunkan karakter pada siswanya. Ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan guru dalam membangun karakter siswa tersebut. Yang pertama adalah, guru menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya, siswa menilai guru sebagai contoh bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik, dan guru lebih berhati-hati dalam bersikap sehingga lebih bijak dalam tindakan yang akan diambil. Yang kedua, guru menjadi apresiator. Sebagai guru, hendaknya kita hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasikan usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari akademis memang penting, namun juga perlu diingatkan bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa sangat perlu. Yang ketiga adalah mengajarkan nilai normal pada mata pelajaran tersebut. Kalau sekedar materi pelajaran, mungkin semua bisa saja tahu karena tertulis dalam buku pelajaran. Untuk itu, ada baiknya dalam setiap pelajaran, guru juga menanamkan nilai moral yang bisa dijadikannya bahan pelajaran hidup.
Misalnya, saat mengajarkan matematika, guru tidak hanya sekedar mengajarkan rumus dan cara pengerjaan kepada siswa, tetapi juga bisa mengerjakan nilai kehidupan seperti dengan mengerjakan soal matematika. Kita bisa belajar untuk bersabar dan berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan masalah logika berpikir. Nah, dengan seperti itu, nanti siswanya menghadapi suatu masalah dalam hidupnya jika dia berpikir lebih optimis bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya selama mau berusaha. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Guru juga manusia, sehingga tidak luput dari suatu kesalahan, meski tidak pernah berniat melakukan hal itu tanpa sengaja. Misalnya, suatu ketika guru datang terlambat, salah dalam mengoreksi jawaban siswa. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu teringat dalam siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan meski tidak disengaja. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Tidak jarang guru menemui siswa yang bersikap tidak sopan hanya karena mereka tidak tahu bagaimana cara bersikap yang benar. Atau malah selama ini mereka mencontohkan sifat negatif orang di sekitar mereka tersebut, sehingga mereka menganggap itu sebagai hal yang lumrah. Ketika ada siswa yang bersikap kurang baik atau kurang sopan, guru berperan untuk mengoreksi sikap tersebut. Jangan memarahi, tetapi juga mengingatkan saja bahwa sikapnya itu kurang baik dan berikan alternatif tindakan lain yang lebih positif. Yang keenam adalah memberikan kesempatan siswa menjadi pemimpin. Guru juga bisa membantu siswa untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa yang tersebut dengan cara guru tersebut membentuk beberapa kelompok. Lalu dalam salah satu kelompok tersebut ditunjuk salah seorang menjadi ketua, dan ketua tersebut harus menghandle anggotanya tersebut. Baik, soal nomor 4 adalah peranan perguruan tinggi sangat signifikan sebagai penggerak dan meningkatkan sumber daya manusia, karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dan hidup dengan baik dalam masyarakat. Sistem pendidikan memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat dan minat dan tujuannya. Bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar dapat menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? 4 adalah cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan produktif adalah dengan cara menerapkan strategi-strategi yang diharapkan dan mampu menghasilkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Adapun strategi-strategi tersebut adalah dari segi dosen sebagai pengajar dosen harus kualifikasi untuk menyampaikan ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas, memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan mahasiswa tersebut mengembangkan sesuai kemampuannya. Strategi yang kedua adalah dari segi mahasiswa tersebut. Perguruan tinggi tersebut melakukan seleksi pada calon mahasiswa baru. Perguruan tinggi biasanya membuat target akan dalam menampung mahasiswa sebanyak-banyaknya. Seleksi tersebut dilakukan dalam bentuk tes sehingga mendapatkan kualitas mahasiswa yang baik. Strategi selanjutnya adalah dari segi sarana dan prasarana. Untuk menghasilkan kualitas tenaga kerja atau lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerjasama dengan pihak dunia usaha atau industri. Misalnya dengan melibatkan unsur mahasiswa, alumni, dan perusahaan usaha yang berguna untuk memberikan masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan yang diharapkan, yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Selanjutnya, soal nomor 5 adalah lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, dan dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun ke dunia kerja bakal ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat. Kita lihat kenyataannya di lapangan beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin populer dan maju, baik jumlah siswa maupun kualitasnya. Sebaliknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun. Hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan tersebut. Dan nomor 5 yang adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh pengelola pendidik melalui langkah-langkah
Langkah-langkah yang pertama harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidik yang baik dan bermutu, yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasikan keinginan-keinginan dari pihak yang terkait, yaitu antara lain misalnya pemerintah, yaitu kepatuhan seseorang pengelola lembaga pendidik terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Yang kedua, siswa dan orang tua, keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, berkomunikasi, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk mengembangkan diri. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jasmani, kesehatan, dan keselamatan. Yang kelima, investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Yang keenam, institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Selain hal-hal di atas tersebut, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan pendidikan adalah sistem manajemen mutu, yang merupakan salah satu sistem manajemen yang dapat digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga pendidikan dalam mencapai satu tujuan atau sasaran. Yang terakhir, soal nomor 6. Materi yang sudah kita pelajari membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan, organisasi lembaga pendidikan, identifikasi sumber daya dalam pendidikan, manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan. Carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas. Kemudian, cantumkan jurnal tersebut dalam tugas saudara dan berikan gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut. Dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut, bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada masa sekarang ini. Nomor 6. Salah satu materi yang saya ambil adalah organisasi lembaga pendidikan. Jurnalnya dibuat oleh Fitriani Sai Bumi Silampari Lubuk-Linggau. Gagasan ilmiah pada jurnal ini ialah penulisan dalam memberikan jawaban pada saat penelitian menggunakan metode kualitatif dan dengan kajian dokumen. Karakteristik pada jurnal ini, yang pertama, konsep organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan, guru mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pembentukan suatu organisasi. Unsur-unsur adalah adanya tujuan bersama dalam organisasi tersebut, adanya kerjasama dua orang atau lebih, adanya pembagian tugas, dan adanya kehendak untuk kerjasama. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat organisasi pendidikan tersebut. Manfaatnya adalah mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, jenis-jenis organisasi pendidikan. Jenis-jenis organisasi pendidikan ini yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Implikasi dari jurnal di atas pada masa pendidikan saat sekarang ini adalah organisasi dalam pendidikan pada saat ini kurang berjalan dengan baik karena pembelajaran sekarang ini dengan sebelumnya dilakukan sangat berbeda, dan sekarang ini belajar menggunakan daring. Oleh karena itu, organisasi dalam pendidikan saat ini kurang berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya, pada saat organisasi zaman sebelumnya, organisasi tersebut berjalan dengan lancar karena pembelajaran dilakukan di dalam sekolah, sehingga peserta didik mudah untuk mengikuti organisasi pendidikan tersebut.